Kenapa Kak Morena mengatakan seperti itu? Tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu. Karena pengetahuan agamanya kurang. Memang betul saya kurang pengetahuan agama. Seandainya pengetahuan agama Anda kuat, maka Anda sekarang harus rela di madu. Bahkan Anda harus menyarankan supaya suami kawin lagi. Supaya apa? Supaya terbuka pintu surga bagi istri. Iya. Karena barang siapa yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibukakan bagi istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Masuk akal itu. Loh, banyak kaum perempuan berpikir ini kayaknya modus aja ini. Ini kayaknya karang-karangan mereka saja untuk melancarkan aksinya. Iya. Pernah tahu ya, kan sekarang ini kan banyak dukun-dukun palsu kan? Iya, banyak sekali berkeliaran. Ya, dulu ada dukun yang sangat terkenal itu, tahun-tahun lama itu, namanya dukun AS. Namanya Ahmad Sangaji itu, dari daerah Sumatera Utara. Kamu Rena juga dari Sumatera Utara kan? Aku Sumatera Barat, Pak. Oh, Sumatera Barat. Pasti pernah dengar itu namanya itu, dukun AS. Pernah? AS. Iya, itu udah difilmkan, bahkan itu kisah nyata dan dia sudah divonis mati itu. Jadi, oh iya Pak. Iya, jadi dia punya modus tuh. Ya, kalau misalnya ada pasien perempuan, dia langsung mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini. Akhirnya apa? Modus. Dia hanya ingin menggagahi perempuan itu saja. Nah, ini saya bawa mengenai hadis-hadis atau sebuah pandangan-pandangan dalam agama Islam mengatakan bahwa kalau istri mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibukakan baginya. Pernah nggak terlintas dalam pikiranmu bahwa itu adalah modus saja? Iya, modus itu. Modus itu. Berat ini teman-teman. Berat ini. Berat memang, berat. Jadi, tapi kalaulah kami yang selamat sebagai umat Islam, kami yang selamat, maka kami minta maaf kalau umat Islam, kalau umat Kristiani tidak selamat di yaumil akhir karena dia tidak mengimani kepada Allah, tapi dia hanya mengimani Yesus sebagai utusan. Begitu, Bang. Baik. Karena Bang Edis tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba, dia seorang utusan. Baik. Jadi baik. Yesus itu masih menyembah kepada Tuhan. Baik, saya jawab. Sebentar, ini kok banyak yang ngomong katanya tidak bisa di-share. Bagaimana teman-teman tidak bisa di-share? Apa yang menyebabkan tidak bisa kok? Bisa atau tidak? Coba teman-teman, ketika teman-teman melakukan share, bagikan, bisa nggak? Bisa. Oh, bisa kok. Bisa. Ini sudah tidak bisa katanya penontonnya. Bisa kok. Gini. Pertama-tama Anda mengatakan bahwa kalau misalnya nanti di hari kiamat orang Kristen masuk surga, maka pastilah umat Islam juga akan masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam meyakini bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Nah, itu salah. Begini. Nanti katanya Bang Edi. Baik. Allah. Makanya gantian begini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu hamba Allah. Yang saya katakan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga yang mengutusnya. Nah, sedangkan Allah itu dia tidak punya anak dan dia tidak boleh dipanggil Bapa. Anda bagaimana? Jangan salah paham. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus hamba Allah. Yang saya katakan Yesus adalah hamba daripada Yehova, hamba daripada Tuhan. Yehova itu masalahnya di dalam Alkitab sekarang itu udah nggak ada. Itu diganti jadi Tuhan. Begitu, huruf besar semua.
Seperti itu. Makanya kalau kita buka Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru, tidak kita temukan huruf YHWH atau kata Yehova. Semua kata Yehova atau YHWH udah diterjemahkan jadi Tuhan, huruf besar semua. Atau dalam perjanjian baru juga jadi Tuhan, T-nya yang huruf kecil. Jadi maksudnya Yesus hamba Tuhan di situ adalah Yesus hamba daripada Bapa di sorga. Begitu. Ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-25. Tidak bisa di-share? Masa sih? Nggak bisa di-post ulang? Oh ya? What happened ya? Sebentar. Nggak bisa di-share ulang? Bisa nggak sekarang? Bisa Bang. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa katanya. Bagaimana sih teman-teman ini? Bisa ya sekarang ya? Oke, bisa. Oke, jadi begitu plat M. Jadi saya tunjukkan ya. Tadi kan kita sudah belajar nih bahwa kata maran tadi itu atau dalam bahasa Arabnya tadi itu adalah Rob. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Madura itu menjadi Gusti. Nah, kata Gusti itu bisa Tuan, bisa Tuhan. Dua kata itu dua kata yang sama dalam bahasa aslinya. Cuman di dalam bahasa Indonesia kata itu sudah dipecah begitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu agak aneh kalau ditujukan kepada manusia. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah iya, nah itu di situ kita silapnya itu di situ. Nih saya tunjukkan. Jadi kata Gusti itu lawan katanya apa? Lawan kata daripada Gusti. Hamba. Nih saya tunjukkan kepada kalian. Nah ini dalam Alkitab. Nih ya. Dalam Matius pasal yang ke-25. Nih, saya balikkan dulu layar saya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Ini Matius pasal yang ke-25. Kok 25? Pasal yang ke-12. Sorry. Pasal yang ke-12. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Di sini judulnya saja sudah dikatakan Yesus hamba. Yesus hamba Tuhan. Nah, kalian jangan senang, bukan Yesus hamba Allah. Jangan kalian bilang. Nah, kata Tuhan ini yang T-nya huruf kecil di dalam perjanjian baru ini bisa merujuk kepada Yesus, bisa merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, untuk pembaca-pembaca yang baru-baru mungkin dia akan berpikir bahwa Yesus hamba Tuhan, maksudnya Yesus adalah hamba dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak benar. Contohnya siapa orang yang punya paham-paham seperti itu? Ya, seperti Mikana, seperti dan lain-lain sebagainya, begitu. Seperti Rudi Iskariot juga punya pemahaman seperti itu. Yesus adalah hamba dirinya sendiri. Nah, ini paham yang tidak benar. Begitu. Yang benar itu adalah Yesus hamba Tuhan. Nah, kata Tuhan ini merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, makanya saya pernah berdiskusi dengan Endang Sunandar. Sekitar tahun 2020 atau 2019 saya pernah diskusi dengan Nandar. Nah, pada waktu itu kalau kita lihat video panjangnya itu, Yesus kan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri. Bahkan murid-murid juga dikatakan satu. Murid-murid Yesus dan Bapa itu satu. Bukan berarti murid-murid itu adalah Yesus. Bukan berarti murid-murid itu adalah Bapa. Tidak. Nah, makanya pada waktu itu saya tunjuk
Lukas pasal yang kedua ayat 22. Setelah Yesus disunatkan, nih saya bacakan lagi nih. Saya mengajari orang-orang Kristen dan juga orang-orang Islam biar keduanya itu nggak salah paham. Jadi betul-betul memahami Alkitab dengan proporsional, ya. Betul-betul Alkitab itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri, begitu. Nih, saya akan tunjuk dulu Lukas pasal yang, sabar ya. Lukas pasal yang pertama Lukas pasal yang kedua ayat yang kedua-dua. Oke, saya balik ya. Nah, karena banyak sekali orang-orang ini yang memutarbalikkan fakta, begitu ya. Sini Lukas pasal yang kedua, ayat 22 nih. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Begitu. Nah, Bisa saya potong, Bang? iya, makanya pada waktu itu apakah Yesus Tuhan? Maksudnya apakah Yesus Tuhan Bapa ini? Yesus itu bukan Tuhan Bapa itu, begitu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, kita sudah melihat akhir-akhir ini begitu banyak diskusi lintas agama, debat agama lewat live TikTok teman-teman, maupun itu Facebook, maupun itu dari YouTube. Itu teman-teman, dengan adanya perdebatan-perdebatan secara online ini teman-teman, dan pembahasan-pembahasan tentang keagamaan atau ajaran kitab suci, maka banyak orang yang tersadarkan. Kenapa teman-teman? Karena mereka baru mengerti, memahami ketika mereka sudah bisa mengakses semua tentang ajaran-ajaran agama dan juga penjelasannya dan juga tafsirannya, sejarahnya, semua lengkap teman-temannya di dalam internet. Siapapun bisa mengakses asalkan dia punya HP modal Android teman-teman ya. Nah, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lihat tadi bagaimana seorang wanita ketika Edis mencoba membongkar tentang ajaran mereka, dan dia mulai menyadari bahwa itu adalah sebuah modus teman-teman ya. Dan dia tahu juga teman-teman ya, bahkan dia setuju dengan Edis, apa yang dikatakan Edis bahwa itu begitu demikian teman-teman. Nah, jadi kita tidak terlalu mendalami dan membahas itu karena Edis TV sudah membahas di setiap live-nya teman-teman tentang hal itu yang sangat sebenarnya kontroversi teman-teman dan susah untuk diterima secara logika manusia. Tetapi itu bukan urusan kita untuk mengkritik hal itu, tetapi biarlah Edis terus membongkar, dan bagi yang mendengar dan memahami dan bagi yang penasaran, biarlah mereka terus meneliti kebenaran itu, karena itu penting untuk menyelidiki kebenaran itu sangat penting sekali. Karena kalau kita hanya dengar dari omongan dari mulut ke mulut teman-teman, maka kita akan menjadi keliru pemahamannya. Oleh karena itu, bisa dengan sendirinya orang yang rindu kebenaran silakan selidiki tentang ajaran agama sebelah, dan kalau penasaran tentang ajaran Yesus silakan selidiki isi Alkitab, sehingga nanti bisa kamu memiliki perbandingan untuk memahami yang mana yang benar dan mana yang tidak. Semua pilihan dan keputusan ada di dalam tanganmu, karena kitab suci mengatakan bahwa hanyalah Tuhan Yesus
juru selamat umat manusia. Di luar Yesus akan binasa. Itu kata Alkitab. Dan itu sudah bisa kita buktikan teman-teman ya. Itu kisah Yesus, itu berdasarkan sejarah, itu benar-benar fakta dan bukan fiktif. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.